Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammadul Azmi dari kelas TI 1A dengan NIM 210102014. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisa tentang penjadwalan preemptif round robin guna memenuhi tugas mata kuliah sistem operasi yang diampu oleh Bapak Lutfi Syafirullah ST MKon. Ya, di sini bisa dilihat terdapat contoh satu soal. Terdapat beberapa proses yang masuk dalam antrian, yaitu A dengan arrival time pada 0 dan burst time 5, B dengan arrival time 1 dan burst time 7, C dengan arrival time 3 dan burst time 6, D dengan arrival time 5 dan burst time 3, E dengan arrival time 4 dan burst time 4, serta F dengan arrival time 8 dan burst time 5. Lakukan analisa untuk mencari turnaround time dan rata-rata waiting time menggunakan scheduling round robin dengan quantum time 4. Di sini saya sudah membuat tabel proses A sampai dengan proses F yang sudah saya urutkan berdasarkan arrival time. Yang pertama, kita jumlahkan terlebih dahulu dari proses A sampai dengan proses F. Untuk total burst time-nya ini sama dengan 30. Jadi kalau proses tersebut memiliki burst time lebih dari 4, maka proses tersebut akan diproses secara 2 kali. Oke, yang pertama, yang A. Oke, kita langsung saja menuju ke sini, ke bagian proses pemrosesan. Di sini kita lihat proses A datang pada waktu 0 selama dan memiliki nilai burst time 5. Lalu B datang pada waktu ke-1, terus dilanjutkan dengan proses C datang pada detik ke-3. Lalu proses A memiliki nilai burst time 5, maka kita buat 2 kali karena burst time-nya sama dengan 4. Selanjutnya proses A sampai dengan 4. Ini kita kasih warna terlebih dahulu. Untuk sisanya nanti kita proses ketika seluruh proses A sampai dengan F ini sudah selesai, baru kita memproses yang sisa. Dilanjutkan dengan proses B, karena habis proses A datang proses B. Proses B terdapat burst time-nya 7. Seperti proses A tadi, kita ambil 4 karena menyesuaikan quantum time-nya 4. B kita kasih warna terlebih dahulu, B. Lalu pada saat B sampai angka 8, datanglah proses D pada waktu ke-5. Terus setelah proses B sampai angka 8, kita lanjutkan menuju ke proses berikutnya, yaitu proses C dengan burst time 6. Namun pada saat proses
C mau diproses, datanglah proses D dan proses E. Datanglah proses F. Untuk proses D sama proses E datang pada saat proses B yang tadi. Proses E datang pada waktu keempat, sedangkan proses D datang pada waktu kelima. Lalu kita buat seperti tadi, proses C sistemnya 6, maka kita pilih 4, menyesuaikan yang waktu quantum time tadi. Kita kasih warna. Ini untuk yang proses C. Lalu dilanjut dengan setelah proses C berarti proses E 4 dengan burst time 4. Ketika burst time memiliki waktu kurang dari atau sama dengan quantum time, maka proses tersebut tidak memiliki sisa. Berarti proses E. Kasih warna terlebih dahulu. E. Bisa kita masukkan langsung proses E. Proses E mulai diproses pada detik ke-12 dan selesai pada detik ke-16. Untuk runtime-nya itu waktu selesai diproses dikurangi dengan waktu proses itu datang. Jadi 16 dikurangi dengan proses E datang pada detik ke-4. Jadi 12. Sedangkan yang turnaround time, waiting time maksud saya, itu waktu selesainya pada detik ke-16 dikurangi dengan waktu finish time dikurangi dengan start time. Jadi untuk yang waiting time itu 12 dikurangi 4 berarti 8. Start time dikurangi arrival time. Itu yang waiting time. Lalu kita lanjut ke detik proses berikutnya, yaitu proses D. Proses D memiliki burst time 3. Jadi ketika sudah dimasukkan ke sini, maka kita bisa langsung memasukkannya ke dalam tabel perhitungan D. Proses D datang pada waktu mulai diproses pada waktu 16 dan selesai 19. Startnya tadi 16, selesainya tadi 19. Untuk turnaround time-nya tadi sewaktu selesai diproses 19 dikurangi waktu kedatangan dari proses 19 kurangi 5, 14. Untuk yang waiting time, start time dikurangi dengan arrival time berarti 11. 16 kurangi
11. Maka kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu F datang atau mulai diproses pada tanggal 19 dan selesai pada detik ke-23 F. Karena dia berstemnya 5, berarti memiliki sisa yaitu 1. F. Nah, pada saat sudah diproses semua, maka kita tinggal mengerjakan proses yang sisa tadi. Mulai dari yang pertama, yaitu proses A memiliki nilai sisa 1, maka A di sini. A kan sudah selesai, jadi bisa dimasukkan ke tabel perhitungan. Start time-nya tadi tidak menunggu, maka tulis 0. Untuk finish time-nya itu ditulis proses A selesai pada waktu ke-24. Untuk turnaround time-nya itu 24 dikurangi 0 dari 24, sedangkan waiting time karena tadi untuk keping yang pertama itu 0 ditambah 19 finish time dikurangi burst time sama dengan 19. Jadi di sini sama dengan 19. Terus lanjut ke proses selanjutnya, yaitu B dengan burst time sisa 3. Kita warnai B mulai diproses pada detik ke-4, finish time pada detik ke-27, turnaround time-nya berarti 27 dikurangi waktu kedatangan, yaitu B datang pada waktu ke-1, berarti 27 kurang 1, 26. Sedangkan untuk waiting time terdapat 2 keping. Yang keping yang pertama itu langsung tulis saja, ini 3 terus dijumlah 3 itu berasal dari mulai proses pertama itu proses B pertama kali diproses pada detik ke-4 dikurangi dengan kedatangan proses B, yaitu pada detik ke-1, berarti 3. Terus yang pada keping kedua itu juga sama, mulai proses kedua itu 24 dikurangi dengan waktu akhir dari proses 1, berarti 24 kurangi 8, berarti 16. Dengan 19, 3 tambah 16. Terus proses berikutnya yaitu proses C dengan sisa burst time 2. Ini berarti C, kita kasih warna terlebih dahulu C. Start time 8, finish time 29, turnaround time-nya itu 29 dikurangi dengan 3,
berarti 26. Untuk yang waiting time-nya itu dimulai proses C dimulai pada detik ke-8 dikurangi dengan kedatangan waktu C berarti 8 kurangi 3 5. Terus untuk proses C dimulai pada detik ke-27 dikurangi akhir dari proses pertama. 27 dikurangi 12 berarti 15. Ini berarti 20. Terus yang proses yang terakhir yaitu proses F. Sisa 1 dimulai proses pada 19 selesai 30. Untuk runtime nya berarti 22. Terus untuk yang untuk yang waiting time terdapat 2 keping, yaitu mulai prosesnya itu pada detik ke-19 dikurangi datangannya itu pada detik ke berarti 11 ditambah mulai proses 2 nya itu 29 dikurangi dengan selesai dari proses pertama yaitu 23 berarti 6. Berarti untuk waiting time itu 11 ditambah 6 sama dengan 17. Jadi untuk rata-rata dari turnaround time-nya adalah 20,66667, sedangkan untuk rata-rata dari waiting time-nya adalah 15,666667. Sekian kurang lebihnya dari saya. Bila terdapat kesalahan maupun kekurangan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.